warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Humanikom Talks bersama saya Herdi selaku Ketua Bidang Advokasi Prodi 2023-2024. Ya, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa tentunya, Kekanda Muhammad Yusril Sudirman. Ya, mungkin Kak bisa diceritakan sedikit persoalan latar belakang dan backgroundnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Sudirman. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu media dan saya merupakan demisioner daripada Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Ya baik, terima kasih. Itu tadi ya sedikit penyampaian dari backgroundnya Kekanda Muhammad Yusril Sudirman, yaitu selaras dengan apa yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang rumusan undang-undang terbaru dari kacamata mahasiswa itu sendiri. Nah, di rumusan undang-undang terbaru ini yang mungkin banyak sekali problematika yang terjadi, rumusan undang-undang yang tentunya sangat kontroversial bagi kita, ya seperti undang-undang penyiaran dan seperti pendidikan UKT itu sendiri yang sangat berdampak bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, menurut Kakak ini seperti apa terkait problem-problem yang terjadi seperti itu tadi, Kak? Baik. Salah satu kemudian hal yang menjadi problematika di dalam penerbitan ataupun rancangan undang-undang penyiaran itu sendiri, bahwa terjadinya kontradiksi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Nah, itu kemudian menjadi suatu problematika. Karena di dalam terminologi ilmu hukum sendiri ada kemudian dalam bahasa Latin yang menyebutkan bahwa lex superior derogat inferiori. Artinya apa? Peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, ini kemudian yang menjadi problem di dalam undang-undang penyiaran itu sendiri, bahwa di dalam undang-undang penyiaran disebutkan di dalam pasal 50B huruf C itu yang kemudian melarang jurnalisme investigasi. Nah, sedangkan kalau kita mau mengacu kepada pasal 28 huruf F tahun 1945, itu kemudian menjamin bahwa setiap orang berhak untuk menerima dan mengelola informasi dengan menggunakan seluruh saluran yang tersedia. Artinya kemudian pers itu berperan sebagai social control di dalam mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Nah, betapa kacaunya ketika kemudian seorang jurnalis itu dilarang melakukan investigasi. Kita tahu bahwa sekarang itu banyak praktisi hukum kemudian yang mengatakan bahwa konsep no viral no justice, ya. Tidak akan pernah ada keadilan itu kalau tidak viral dengan berkaca kepada realitas hukum yang ada di negeri kita. Ya, begitu banyak kasus-kasus kemudian yang efek viralnya baru kemudian mau ditangani oleh penegak hukum. Itu realitas yang harus kita terima. Nah, peran sentral media ini itu kemudian bisa saja menjadi tumpul ketika rancangan undang-undang penyiaran itu disahkan. Gitu. Karena kita tahu betapa besarnya dampak media itu sendiri. Nah, kontradiksi antara undang-undang pers ini yang akan diterbitkan dengan undang-undang 1945, nah itulah kemudian yang menjadi problematika. Nah, sebaiknya undang-undang ini harus dikaji, undang-undang pers ini harus dikaji ulang kembali sebelum kemudian ingin disahkan. Karena itu bisa saja menumpulkan peran pers di dalam melakukan social of control. Jadi begitu banyak problematika kemudian sehingga undang-undang pers ini menjadi suatu tanda tanya. Nah, lebih lanjut kemudian bahwa undang-undang pers itu kemudian menjadi tanda tanya. Kita bertanya-tanya bahwa ada kepentingan apa di dalamnya. Karena untuk apa sih kemudian seorang jurnalis itu kemudian dilarang melakukan investigasi? Nah, karena kita harus mengerti dulu bahwa apa sih pengertian daripada hukum itu sendiri. Ya. Karena hukum itu diambil dari bahasa Arab dengan kata jamak ahkam yang berarti perintah. Nah, Thomas Aquinas, seorang filosof, di dalam buku Filsafat Hukum yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad, itu kemudian mengatakan bahwa law is not justice. Gitu. Tidak akan pernah ada keadilan kalau kemudian kita tidak melakukan suatu upaya di dalamnya. Nah, itu kemudian yang menjadi tanda tanya bahwa ada kepentingan apa di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya baik, itu tadi ya terkait saya yang jadi pokok permasalahan saya menurut saya di sini kayak kenapa apa yang membuat pemerintah ini merancangkan undang-undang hal seperti itu, karena kita ketahui bersama bahwa ya kalau kita mau membatasi kan ada juga Kominfo, apa gunanya itu apa gunanya instansi-instansi tersebut kalau dibatasi oleh hal seperti itu, Kak? Nah, sebenarnya persoalan itu ya kita tidak bisa berasumsi sebenarnya.
kita tidak bisa berasumsi karena kalau kita mau bicara persoalan undang-undang kita harus berbicara fakta. Tetapi pada realitasnya itu kemudian lagi-lagi berpotensi untuk menumpulkan peran pers itu sendiri. Karena begini, saya ingin mengutip kembali pernyataan Thomas Aquinas tadi. Thomas Aquinas itu mengatakan norma yang bertentangan dengan norma moral itu tidak pantas disebut sebagai norma hukum. Nah, apakah percobaan ataupun indikasi dibungkamnya pers dengan RUU ini, apakah itu sesuai dengan moralitas yang ada? Karena begitu nyata bahwa realitas hukum yang ada di negara kita itu sangat memprihatinkan. Saya rasa kita semua harus bersepakat persoalan itu. Betapa banyak kemudian baik dari masa lalu, masa kini hingga masa sekarang itu belum bisa dituntaskan. Nah, ketika kemudian RUU ini bisa saja mencelakai dalam hal ini adalah penegakan hukum itu sendiri, maka dampaknya pasti akan sangat besar. Karena John Acton mengatakan power tend to corrupt, but absolute power absolutely. Setiap kekuasaan itu berpotensi berperilaku korup, tetapi kekuasaan yang absolut itu sudah pasti korup. Jadi kita boleh saja berasumsi bahwa untuk apa sih ini diterbitkan? Ya, kita bisa saja berasumsi. Tetapi pada faktanya ketika ini kemudian disahkan, ya tentu saja ini pasti bisa mengumpulkan peran pers itu sendiri karena begitu banyak juga partisi-partisi hukum yang kemudian mengkritisi RUU daripada penyiaran pers itu sendiri. Apalagi menurut saya pribadi, tanda matinya demokrasi itu adalah ketika pers itu coba untuk dibungkam. Ya. Karena peran media itu saya rasa sangat vital dalam keseharian kita. Kita membaca Instagram, kita membuka Twitter. Nah itu kan semua terletak peran vital dari media. Nah itulah kemudian yang menjadi masalah. Persoalan asumsi kita bisa saja berasumsi, tetapi pada faktanya di dalam undang-undang itu terdapat berbagai macam problematika. Ya salah satunya pelarangan jurnalisme investigasi itu. Nah itu faktanya. Nah itu bisa saja mengumpulkan peran pers itu sendiri menurut saya pribadi. Kan kayak sudah ini juga berkecimpung di dunia jurnalis tentunya ya Kak Top. Ya. Jadi ya apakah sangat signifikan berdampak tentunya peraturan ini nantinya jika betul disahkan kepada pekerja-pekerja di dunia jurnalistik itu. Gimana menurut Kakak itu soal itu? Ya ketika dikatakan berdampak atau tidak ya pastilah, pasti sangat berdampak. Karena kalau kita mau mengacu pada realitas yang ada, ya tentu kinerja pers itu kan sangat vital di dalam penegakan hukum itu sendiri. Nah, yang jadi persoalan ketika undang-undang ini disahkan, ini bisa saja terlepas daripada konsekuensi yang ingin ditimbulkan, tetapi efek lain daripada rancangan undang-undang pers ini adalah timbulnya mungkin rasa takut. Karena kita harus ketahui bahwa di dalam dunia jurnalistik ya ataupun di dalam media pemberitaan setiap orang itu punya divisinya masing-masing. Ada yang di divisi hukum, ada mungkin di divisi pendidikan, ada di divisi wisata mungkin. Nah, orang-orang yang kemudian berkecimpung di divisi hukum ini ya mungkin bisa saja ya menghilangkan keberanian daripada yang sedang dia jalani saat ini. Kenapa? Karena tidak disahkannya saja undang-undang pers ini, belum disahkannya undang-undang pers ini, kita saja pasti sudah was-was, ya. Kita pasti sudah was-was, apalagi kalau kita meliput tentang tindak pidana korupsi dan sebagainya, pasti kita sudah was-was. Apalagi kalau rancangan undang-undang ini disahkan, gitu. Karena salah satu kan yang ramai dibahas pasal 50D itu, yang tentang pelarangan jurnalisme investigasi itu. Nah, itulah kemudian yang menjadi problem terkait itu. Nah, persoalan yang lebih mendalam lagi, ya, apakah itu rancangan undang-undang pers itu menjunjung tinggi nilai moralitas, ya, atau apakah ini sebagai upaya dibungkamnya seorang pers kita tidak tahu, ya. Tetapi yang pasti itu kemudian akan mempengaruhi keberanian seseorang, jelas, pasti akan memberikan rasa takut, ya. Karena tidak disahkannya saja itu berpotensi untuk membuat kita was-was, ya. Apalagi persoalan misalnya kayak tindak pidana korupsi itu merupakan persoalan yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan, ya. Saya rasa itu.
Ya tentunya kan itu juga sangat berpengaruh, apalagi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi tentunya ya sangat berdampak persoalan hal-hal itu. Dan juga ya mungkin tentang kenaikan UKT itu sendiri, bagaimana pendapat kakak itu persoalan kenaikan UKT? Ya, persoalan kenaikan UKT itu kalau kita mengacu kepada amanat konstitusi ya, amanat konstitusi itu kan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, maka dengan filosofi ataupun makna daripada konstitusi itu, maka haramlah hukumnya ketika dunia pendidikan itu ingin dijadikan objek komersialisasi. Ya. Tentunya pasti seperti itu. Nah, ketika kemudian pendidikan sudah dijadikan objek komersialisasi, maka mutu pendidikan itu akan terdegradasi dengan sendirinya. Karena tujuan kita adalah berbisnis, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi ketika kemudian bisa saja ada pejabat publik yang mengatakan bahwa mudah saja, tidak apa-apa kok itu dinaikkan, toh akan begini, akan begitu. Nah, itu kemudian adalah pernyataan-pernyataan yang tidak pantas menurut saya. Karena kita tidak tahu latar belakang setiap orang, latar belakang setiap individu. Statement-statement yang kemudian mengkomersialisasikan pendidikan ini, itu bisa saja memupus harapan anak-anak bangsa untuk kemudian meraih pendidikan tinggi. Ya, para pejabat yang ada di negeri ini harus melihat bahwa betapa banyak kemudian anak-anak bangsa itu yang bercita-cita untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Nah, dengan cobanya kemudian disahkannya Permendikbud itu terkait dengan kenaikan UKT, saya rasa itu bisa mendegradasi mutu pendidikan yang ada di negara kita. Nah, bahkan kalau kita mau mengacu ya pada indeks demokrasi kita itu kan menurun, ya. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menaikkan indeks demokrasi kita itu adalah dengan literasi, dengan dunia pendidikan. Nah, makanya kemudian kalau kita mau mengacu juga pada fakta historis, saya mau cerita sedikit ya. Kaisar Hirohito itu waktu terjadinya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, dia langsung mengatakan bahwa berapa guru yang selamat. Artinya apa? Ketika negerinya dalam keadaan kacau balau, tapi dia tahu bahwa orang-orang yang kemudian punya kapabilitas untuk mengajar, untuk membangun infrastruktur pendidikan itu masih ada, maka dia yakin negaranya akan baik-baik saja. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di negara kita. Ya, para pejabat harus memahami bahwa pendidikan itu merupakan hal yang paling fundamental di dalam membangun peradaban suatu bangsa. Ya, karena dengan membangun suatu peradaban bangsa, maka pendidikanlah yang menjadi metodenya. Maka ketika itu kemudian dikomersialisasikan, itu bisa saja memupus harapan anak bangsa untuk kemudian menempuh pendidikan yang tinggi. Nah, itu kemudian dampak yang paling besar menurut saya. Artinya dia bisa memupus harapan kita untuk meraih pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi lagi. Bayangkan saja kalau setiap jenjang pendidikan itu dikomersialisasikan ya, mulai dari SD, SMP, SMA hingga kuliah, mulai kita melanjut S1, S2, itu kan kacau jadinya. Nah, seperti itu. Ya kan ya juga kita kan sudah juga mengetahui tentang apa saja yang menjadi poin-poin yang tentunya sangat tumpang tindih dari dari pemerintah hingga pada saat ini yang menjadi keresahan kita bersama. Nah, menjadi pertanyaanku begini Kak, ya kan rumusan undang-undang ini akan sebentar lagi disahkan. Ya, kita selaku mahasiswa, selaku kaum terpelajar, ya bagaimana menindaklanjuti hal-hal seperti itu, karena ya kita ketahui bersama bahwa kalau kita itu akan sangat berpengaruh tentunya kepada ya kita ke depannya, apalagi kita di dunia ilmu komunikasi, kita kan sangat erat kaitannya di dunia jurnalistik Kak. Yang pertama gini, yang saya mau sampaikan seperti ini, bahwa sebelum kemudian ya kita menindaklanjuti seperti apa, saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa kita harus mengetahui objek permasalahannya di mana dulu, ya kan? Karena kita tidak tahu bahwa biasa mungkin ada beberapa saat atau ada orang yang mungkin turun dalam suatu gerakan advokasi, demonstrasi misalnya, ya kan? Tetapi dia tidak pahami apa isu yang kemudian dibawa. Ditanya letak substansi permasalahannya, saya tidak tahu, saya cuma ikut-ikut. Nah, itu kemudian bisa mendegradasi peran dari mahasiswa itu sendiri. Nah, ketika sebelum kita mengkaji lebih lanjut bahwa apa sih yang harus kita lakukan, yang pertama kita selaku mahasiswa itu harus tahu dulu di mana objek permasalahannya. Objek permasalahannya itu adalah pada beberapa pasal yang kontradiksi dengan Undang-Undang 1945 tadi, ya. Misalnya pasal 50B tadi, ya, itu bertentangan dengan pasal 28F tahun 1945 yang menjamin bahwa setiap orang itu dapat menerima dan mengelola informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Nah, itu kemudian yang menjadi objek permasalahannya. Jadi ketika ditanya kemudian apa yang harus kita lakukan selaku mahasiswa, terkhususnya yang komunikasi, ya kita harus tahu dulu di mana sih objek permasalahannya. Nah, itu satu. Yang kedua, kita selain daripada melakukan, kalau saya rasa secara kultural, ya demonstrasi itu ketika ada hal peraturan-peraturan yang kita nilai bertentangan, ya itu sudah pasti wajib lah, ya kan? Nah, tetapi upaya lain yang kemudian harus kita lakukan, yaitu adalah memahamkan masyarakat, ya. Dengan cara apa? Kita harus buat semacam kajian-kajian seperti itu. Kita harus buat sosialisasi tentang apa sih yang menjadi substansi permasalahan daripada rancangan undang-undang ini, ya. Sama seperti ini. Paulo Freire kan dia membagi tingkat kesadaran manusia itu terbagi menjadi 3, ya. Tingkat kesadaran magis, tingkat kesadaran naif, dan tingkat kesadaran kritis. Nah, kadangkala ketika kita bertanya pada fakta ataupun realitas masyarakat, ya, kita banyak masyarakat itu kadangkala juga ada yang terjebak pada kesadaran magis dan kesadaran naifnya. Apa itu kesadaran magis? Dia tidak tahu, ya, apa yang kemudian menjadi substansi permasalahannya. Nah, kesadaran naifnya, apa itu kesadaran naif? Dia tahu apa yang menjadi permasalahan, tetapi tidak ada suatu upaya. Nah, ini kemudian yang menjadi realitas kita. Nah, kadangkala ada masyarakat yang mengatakan begini, itu kan mahasiswa terlalu idealis, itu mahasiswa terlalu teoritis. Nah, kita di kampus itu belajar teori supaya pada praktik itu tidak terlalu menyimpang, ya. Kita belajar teori agar praktik tidak terlalu menyimpang. Maka idealisme itu jangan pudar, gitu. Nah, maka yang harus kita lakukan ini adalah dengan memahamkan masyarakat melalui sosialisasi yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak muda itu sendiri. Ya, terkait juga, menurut saya juga terkait dari pemahamannya juga masyarakat, ya kita juga harus, ya menurutku juga ya harus juga pahamkan juga kalangan mahasiswa, karena juga saya ada beberapa dengan kacamata pandangan saya dikatakan banyak juga kalangan mahasiswa yang apatis persoalan hal-hal itu. Nah, menurut kakek itu bagaimana caranya memahamkan ya mahasiswa tentunya persoalan keapatisannya itu, karena ya kalau kita juga mungkin adakan persoalan kajian-kajian untuk membahas persoalan itu, ya dia merasa basa bodoh, jadi dia merasa bahwa itu tidak ada kaitannya dengan dia. Nah, saya rasa untuk menjawab persoalan itu, ya kita bisa melakukan satu dialog, ya. Karena kapasitas seseorang kita bisa nilai daripada kapabilitas kita untuk berdiskusi. Ya kita aja saja diskusi. Kita aja diskusi saja. Ya kita aja saja sharing. Nah, seperti ya teman-teman yang di belakang misalnya, teman-teman bisa ajak untuk berdialog dan sebagainya. Saya rasa akan ada titik temu di situ. Karena kita manusia kan makhluk yang berpikir. Betul. Ya mungkin cukup sampai di situ bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan bahas di lain kesempatan bersama sumber kita juga tentunya pasti nanti di lain kesempatan. Ya saya Herdi selaku Ketua Bidang Advokasi mengucapkan maaf ya teman-teman. Ya mungkin Kak ada sedikit statementnya terkait hal-hal ini yang menjadi problematika kita sebagai masyarakat tentunya. Ya. Mungkin saya ingin mengulangi saja statement saya tadi bahwa kita selaku mungkin teman-temannya selaku mahasiswa, tetapi saya selaku mahasiswa idealisme saya masih terbawa, insya Allah. Ya, begini, kita di kampus itu belajar teori agar pada praktiknya itu kita tidak terlalu jauh menyimpang. Gitu. Jadi kata idealisme itu bukan kata yang hina sebenarnya, karena kan kita banyak mendengar bahwa mahasiswa itu terlalu kritis, terlalu idealis. Ya kita belajar teori itu agar praktiknya tidak terlalu jauh menyimpang seperti pada kontroversi yang ada pada rancangan undang-undang penyiaran itu sendiri. Nah, makanya mari kita selaku anak muda ya terus belajar untuk kemudian memahami substansi permasalahan yang ada. Begini, sebuah kapal itu diciptakan bukan untuk tambat di dermaga, tetapi sebuah kapal itu diciptakan untuk mengarungi lautan dan menghantam gelombang. Seperti itu. Ya, baik, itu tadilah sedikit closing statement dari pemateri kita. Ya, mungkin kita sudah berada di penghujung acara, yang berada di penghujung diskusi kita. Ya, kita akan diskusi di lain kesempatan. Ya, mungkin cukup sampai di situ. Saya selaku Ketua Bidang Advokasi Hubungan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi pamit undur diri.